Sebelumnya pemain sinetron Jin dan Jun itu menjalani perawatan selama 10 hari di Rumah Sakit Bayangkara dan Gambiran, Kota Kediri, Jawa Timur. Artis sekaligus penyanyi top era tahun 90-an, Nisha Arsita, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, Kota Kediri, Jawa Timur. Pemeran utama dalam sinetron Jin dan Jun itu tutup usia setelah sebelumnya dirawat selama kurang lebih 10 hari. Menurut juru bicara keluarga Prayugo, Nisha telah 6 bulan terakhir menderita infeksi paru-paru. Almarhumah sempat menjalani operasi kelenjar TBC di Jakarta sebelum akhirnya dibawa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri pada bulan Oktober lalu. 10 hari lalu, kondisi kesehatan artis yang pernah tampil bersama grup Sri Mulat itu menurun, sehingga keluarga membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Kediri. Karena kondisinya terus menurun, almarhumah dirujuk ke Rumah Sakit Gambiran. Almarhumah kemudian menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 3 dini hari tadi. Juga sesuai dengan keputusan keluarga, ini menunggu dari putra Indonesia yang ada di Jakarta. Barangkali nanti selesai maghrib akan dimakamkan di Kediri di pemakaman umum. Nisha Arsita terkenal sebagai artis sekaligus penyanyi pop lewat album Rindu. Perempuan kelahiran Kediri 12 Januari 1964, kemudian melebarkan sayapnya dengan bermain sinetron. Ia berperan sebagai pemain utama dalam serial Jin dan Jun bersama Syahrul Gunawan, Diana Pungki, dan Eko DJ. Dari Kediri, Jawa Timur, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Pemirsa, dari Kediri, Ini Baru Jari di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat kembali erupsi mengeluarkan semburan pasir dan batu panas setinggi 1.500 meter ke arah timur dan selatan. Gunung Baru Jari kembali erupsi dengan mengeluarkan pasir dan batu panas setinggi 1.500 meter ke arah timur dan selatan Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. Saat ini Gunung Baru Jari berstatus waspada. Dalam sehari, Gunung Baru Jari ini mengeluarkan erupsi 1 hingga 3 kali. Sebelumnya, ketinggian erupsi hanya mencapai 200 meter. Namun saat ini sudah mencapai 1.500 meter dan mengakibatkan beberapa kecamatan di Lombok Utara terkena dampak abu, seperti di Kecamatan Tanjung, Pemenang, dan Gangga. Si anak Gunung Rinjani yang berimbas penutupan sementara Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, 10 jadwal penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dari dan menuju Bali juga dibatalkan. Bandara Internasional Ngurah Rai Bali sejak kemarin hingga hari ini masih ditutup. Paparan abu vulkanik yang mengarah ke barat membuat seluruh penerbangan dari dan ke Denpasar ditunda atau dibatalkan. Para penumpang mulai terlihat menumpuk. Mereka yang sudah memiliki tiket memilih untuk tetap menunggu di bandara untuk menantikan kepastian jadwal keberangkatan. Jika kondisi dinilai belum aman, diperkirakan hingga siang nanti jumlah penumpang di Bandara Ngurah Rai Bali akan semakin menumpuk. Penutupan sementara di Bandara Denpasar dan Lombok berdampak pada dibatalkannya sejumlah penerbangan dari dan menuju Bali di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di Bandar Udara Soekarno-Hatta ini, pada Selasa malam terdapat 10 penerbangan yang menuju Bali dan Lombok yang dibatalkan atau ditunda. Ketinggian abu vulkanik mencapai hingga 12.000 kaki. Untuk penerbangan menuju kota lain yang melewati wilayah udara Bali atau Lombok masih bisa dilewati. Arah angin trennya ke arah barat sehingga menutupi bandara Bali Ngurah Rai. Jika penerbangan overflying tidak berpengaruh karena ketinggian dari penerbangan overflying di atas 25.000 kaki. Sehingga untuk tujuan Bali terpaksa harus ditunda atau penerbangan tersebut yang terlanjur terbang akan divert ke alternatif aerodrome. Akibat erupsi Gunung Anak Rinjani di Nusa Tenggara Barat, rencana mendeportasi buronan Interpol asal India, Kumar Mohan alias Kotan Rajendra, dibatalkan pada Rabu malam. Kumar Mohan yang rencananya diberangkatkan dengan pesawat khusus dari India ini, batal diberangkatkan ke Bandara Internasional Ngurah Rai Bali karena bandara ditutup hingga Rabu dini hari.
Gangster asal India yang telah buron sejak tahun 1995 ini baru akan diberangkatkan pada Rabu pagi ini. Kumar Mohan dijemput Interpol dan akan diserah terimakan kepada polisi India di Bandara Ngurah Rai, Bali. Kumar Mohan sebelumnya ditangkap imigrasi Ngurah Rai, Bali pada hari Minggu pekan lalu dan diserahkan ke Polresta Denpasar hingga akhirnya dititipkan di sel tahanan Mapolda Bali. Demi kepentingan data intelijen Indonesia, Polda Bali telah melakukan pemeriksaan terkait identitas tersangka, mengingat nama tersangka berbeda dengan yang ada di dokumen perjalanan. Kumar Mohan ditangkap atas permintaan bantuan dan red notice nomor 360-71995 dari Interpol Australia kepada Interpol Indonesia. Diduga Kumar Mohan terlibat kasus kriminal berat, membantai 15 hingga 20 orang, kasus narkoba dan senjata api, serta terlibat teror bom tahun 1993 di India. Pemirsa, pasca turun hujan selama beberapa hari terakhir, kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan mulai menipis. Namun meskipun demikian, masih banyak warga yang datang ke rumah singgah kabut asap. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yarnes Foni di Palembang, Sumatera Selatan. Yarnes, meskipun kabut asap menipis, apakah kualitas udara di Palembang sudah bersih? Ya, kualitas udara di Palembang sendiri hingga saat ini masuk dalam kategori tidak sehat. Kami pantau dari situs bmkg.go.id. Namun kami perhatikan beberapa jalan protokol di tempat kami berada, kabut asap juga tengah menipis dan bisa diperhatikan bahwa ini merupakan titik terang bagi masyarakat yang berada di kota Palembang yang tiap harinya biasanya harus menghirup kabut asap yang tebal. Dan jarak pandang pada pagi hari ini sekitar 900 meter. Kami pantau di beberapa jalan protokol di kota Palembang, kendaraan yang melintas baik motor dan juga mobil dalam kecepatan yang normal, Rike, karena tidak begitu terpengaruh dengan pekatnya kabut asap. Kemarin juga sempat turun hujan tepatnya pada pukul 18 sore dan membuat udara lebih segar walaupun hanya beberapa menit. Kami juga mengecek situs bmkg.go.id hingga pukul 6 di situs BMKG konsentrasi partikulat PM10 atau ISPU masuk dalam standar udara tidak sehat. Biasanya beberapa waktu lalu pada dini hari tepatnya pada pukul 1 hingga pukul 6 udara dalam status berbahaya. Sedangkan di Jambi pada pagi hari ini pun juga masuk dalam status udara yang sedang dengan jarak sekitar dengan indeks udara sekitar 100. Sedangkan untuk titik api menggunakan satelit Aquaterra di Sumatera Selatan ini ada sekitar 18 titik. BMKG mencatat hujan dengan intensitas sedang terjadi di sejumlah wilayah, terjadi di tempat kebakaran lahan seperti Ogan Ilir dan juga Ogan Komering Ilir dan juga beberapa daerah lainnya seperti Musi Banyuasin. Dan kasih penerangan dan informasi BMKG Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mengatakan saat ini Sumatera Selatan dipengaruhi arah angin dari arah tenggara dan juga terjadi kelembapan dan perlambatan angin, dan ini artinya sudah memasuki musim hujan. Berikut petikan keterangan wawancaranya. Sekarang kami pantau dari radar itu di daerah Sungai Lilin, kemudian Musi Banyuasin, Muba itu sudah ada hujan. Selain dari pantauan citra radar memang ada laporannya hujan. Jadi untuk hari ini daerah-daerah tersebut memang potensi terjadinya hujan, termasuk juga di daerah Banyuasin juga ya, daerah Banyuasin, kemudian sebagian daerah Ogan Ilir. Yarnes, mengapa masih ada warga yang juga datang ke rumah singgah meskipun kabut asap ini sudah mulai menipis? Apa alasan mereka? Ya, rumah singgah ataupun tempat evakuasi yang berada di kota Palembang ini sebenarnya tidak hanya dijadikan tempat evakuasi, namun juga menjadi tempat untuk belajar anak-anak dan juga balita. Berikut liputan dari Gadis Bianca. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko evakuasi yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo, tepatnya ini di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Posko ini sudah didirikan sejak 28 Oktober lalu dan sejak itulah ada 285 anak-anak dan balita yang berkumpul di sini untuk bermain dan belajar. Namun memang tidak semua balita ini menginap di tempat ini karena beberapa faktor, misalnya karena memang orang tua mereka memilih untuk menginap di rumah masing-masing dan nanti setelah bermain pada siang hari di sini maka mereka akan memilih untuk pulang.
balita dan anak-anak di sini ini diberikan gizi yang baik seperti susu dan juga biskuit. Mereka juga diberikan pendidikan karena di sini kebanyakan adalah anak usia dini. Maka mereka diberikan pendidikan anak usia dini dan juga mereka bermain bersama teman-teman. Senang sekali karena mereka bisa terhindar dari kabut asap dan juga mereka bisa bermain dengan aman bersama teman-temannya. Biasanya terdapat dokter dan perawat yang akan mengecek keadaan kesehatan mereka dalam waktu 2 hari sekali. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gadis Bianca, Ranita Rulia, Metro TV. Berikut. Yohanes Foni, terima kasih melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, akibat kemarau berkepanjangan, sejumlah daerah di Indonesia masih dilanda kekeringan dan krisis air bersih. Seperti yang terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. 600 keluarga mengalami krisis air bersih. Di Bondowoso, Jawa Timur, polisi mulai turun tangan mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa. Di 7 kecamatan yang mengalami krisis air sejak 4 bulan terakhir. Kepala Bagian Operasional Polres Bondowoso, Kompol Hermanto mengatakan, saat ini distribusi diutamakan pada desa Batu Ampar yang paling parah mengalami kekeringan. Ada sebanyak 600 kepala keluarga dan 1.500 jiwa di desa Batu Ampar yang tidak lagi mengonsumsi air bersih. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, hujan yang tidak kunjung turun membuat bendungan irigasi yang biasanya sedalam 5 meter kini menyusut. Akibatnya, puluhan hektar lahan pertanian kini terancam gagal panen. Di Ciamis, Jawa Barat, penyusutan pasokan air PDAM terjadi sejak bulan April. Pasokan air yang hanya mengandalkan aliran Sungai Cileer ini terus menyusut hingga 95% dari hari biasanya. Saat ini PDAM hanya mampu mengaliri sekitar 5 liter per detiknya. Kondisi tersebut sangat jauh diharapkan jika dibandingkan dengan hari biasa yang dapat memasok sekitar 220 liter per detiknya. Dampaknya, saat ini ada sekitar 8.800 pelanggan di wilayah perkotaan Ciamis yang krisis air. Dampak kemarau panjang, pemirsa, juga ikut merambah kawasan wisata Danau Situ Ciburuy di Padalarang, Bandung. Danau yang merupakan tempat wisata dan tempat sarana untuk berlatih atlet dayung ini kini mengalami penyusutan air. Selain tidak bisa difungsikan menjadi tempat wisata air, para atlet dayung pun kesulitan untuk berlatih karena ketinggian air hanya mencapai lutut orang dewasa. Akibat kemarau panjang, warga di 2 kecamatan di kota Makassar, Sulawesi Selatan kesulitan mendapatkan air bersih. Ironisnya, mereka tidak pernah mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Deborah Setiawan. Deborah, apa saja upaya yang dilakukan oleh warga untuk mendapatkan air bersih? Ya, Rika, ini memang memasuki bulan kelima kekeringan di Sulawesi Selatan ini. Warga perkotaan pun kini sudah mulai merasakan dampaknya. Seperti di Kota Makassar ini setidaknya 2 wilayah, yaitu di Kecamatan Talo dan di Ujung Tanah ini, dan Kecamatan Ujung Tanah maksud kami sudah mulai mengalami krisis air bersih. Dan betul, ironisnya mereka mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah setempat, padahal tempat tinggal mereka masih di wilayah perkotaan Kota Makassar yang dalam arti lain ini mudah dijangkau oleh pemerintah. Dan untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan akan air bersih, warga terpaksa mengantri untuk membeli air bersih di agen-agen yang menyediakan air bersih. Antrian pembelian air bersih ini tidak pernah habis di setiap musim kemarau. Salah satu tempat penjualan air bersih di Jalan Abdullah Raya, Kecamatan Talo. Di sini warga dari pesisir pantai setiap harinya membawa jerigen-jerigen untuk membawa pulang air yang sudah mereka beli. Para warga yang antri demi mendapatkan air bersih ini menggunakan gerobak serta beberapa kendaraan lainnya seperti motor, mobil, dan becak motor untuk mengangkut air bersih yang telah mereka beli usai mengantri. Keadaan ini tentunya menyulitkan warga, terutama para ibu rumah tangga yang memerlukan suplai air bersih untuk mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Membeli air bersih ini memang menjadi satu-satunya pilihan warga karena tidak ada bantuan air bersih dari pemerintah. Sehingga warga harus menghabiskan uang lebih banyak untuk keperluan air di musim kemarau. Harga air bersih yang dijual di kala musim